Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi, channel kesayangan kalian semua, pakar bola, mengomentari sepak bola dengan kesoktahuan. Tidak capek-capeknya gue mau ngucapin terima kasih buat lu yang udah like, komen, dan subscribe channel YouTube gua, yang udah nonton gue di Jebret Media, entah di DPI atau di KPI, yang udah dengerin podcast gua di podcast bola banget bareng Jerry Arvino di aplikasi Noise. Terima kasih, semoga lu semua dalam keadaan sehat walafiat, amin, dan makin sukses, amin. Kali ini gue mau ngebahas ya uji coba Euro 2020 ya, tapi yang diselenggarakannya pada tahun 2021 antara Spanyol yang tanpa Madrid pun malah lebih bagus berhadapan dengan Portugal. Serta gue juga mau ngebahas Ronald Koeman yang stay di Barcelona. Apakah Ronald Koeman ya akan memberikan dampak yang buruk buat Barcelona, ataukah malah justru Ronald Koeman memberikan dampak yang sangat buruk banget buat Barcelona? Karena kalau gue maunya out. Kita ke Spanyol lawan Portugal dulu ya. Gue nyangkanya sih awal-awal karena pertandingan uji coba itu pasti diisi sama pemain-pemain cadangan atau lapis kedua buat diuji. Tapi ternyata pertandingan berlangsung sangat seru dan menarik karena yang isi main di lapangan adalah pemain-pemain yang top, pemain-pemain yang tim A-nya. Nah, tapi menurut gua yang menarik ya kalau lu nonton match Spanyol Portugal, kenapa itu seru ya? Gue bilang sih seru karena dari kedua negara masih ada lubang yang harus diperbaikin, masih ada lini-lini yang bikin tim lu nggak sempurna. Itu yang membuat gue seru. Apa yang buat nggak sempurna kita bahas satu-satu. Kalau dari Portugal, di depan sih menurut gue udah oke lah ya. Ronaldo, ini gue respect banget sama Ronaldo kalau nonton. Walaupun usianya 36-an ya, 36 sekarang ya, tapi kayak jiwa mudanya masih ada gitu. Oke lah, Ronaldo yang sekarang tuh bukan Ronaldo yang sentuhannya kayak waktu masih muda. Tapi lu lihat dari semangatnya, dari ngejar bolanya, dari ngototnya, dari leadershipnya di lapangan, kayak anjir lah, lu masih muda Ronaldo, lu masih gokil Ronaldo ya. Tapi ya kurangnya Ronaldo di Portugal menurut gua karena nggak ada support system, nggak ada supply bola dari gelandang. Kenapa gacor-cor banget Ronaldo di Madrid supply-nya bro? Ozil ya, dulu Alonso, supply yang di Maria, supply nggak masuk akal. Ketika pindah ke waktu di MU ya, pemain MU lagi bagus-bagusnya semua, makanya gacor-cor. Ronaldonya juga masih kencang banget. Ya di Juve walaupun nggak terlalu banyak support sistemnya, seenggaknya masih aktif Ronaldo. Tapi itulah yang gue salut dari Ronaldo. Kayak lu nggak ngerasa usia Ronaldo 36 tahun, gokil. Tapi sayangnya adalah support system dari Ronaldo nggak ada. Karena apa? Portugal diisi sama gelandang-gelandang yang mungkin agak asing lah ya di telinga fans layar kaca ya. Kayak Oliveira, Vieira, itu kayak ya bukan gelandang-gelandang top level gitu. Tapi walaupun masuk Bruno Alves di awal di akhir-akhir menit ya, tapi gue ngeliat Bruno Fernandes yang kayak di MU. Karena kenapa, kalau di MU tuh kayak tulang punggung banget. Tapi mohon maaf, dengan waktu singkat yang diberikan kepada Bruno Fernandes main di akhir-akhir menit, nggak pengaruh apapun gitu. Gue masih ngeliat Bruno Fernandes biasa aja ya. Kenapa Bruno Fernandes biasa aja di Portugal, tapi di MU dia jago banget? Atau jangan-jangan ya sebenarnya di MU tuh dia biasa aja, yang kayak kita ngeliat di Portugal, karena dia kelihatan jago karena pemain MU sisanya tuing. Ya. Tapi MU peringkat 2 walaupun pemain MU biasa-biasa aja. Ya berarti Liga Inggris yang di bawah MU malah lebih biasa-biasa aja. Itulah dia, gue nggak ngelihat. Mudah-mudahan nanti ya Portugal bisa memperbaiki lini tengahnya ya, bisa dikelola siapa yang pantas buat ngisi. Karena menurut gue supply buat Ronaldo belum ada di lini tengah Portugal. Bola-bola ajaib nggak ada. Yang gue lihat kayak Sanchez, malah Diego Jota, si Ronaldo malah dia yang turun ke belakang, dia nge-build up serangan juga ke depan. Jadi kayak kerja 2 kali gitu. Sementara gelandang cuma pusing aja ngadepin gelandang-gelandang Spanyol. Kira-kira seperti itu. Dan lini belakang Portugal masih aman lah ya menurut gue ya. Kiri kanannya masih kencang, ada Semedo di kanan. Walaupun back tengahnya ini udah tua-tua, tapi gokil sih. Gue kayak Pepe usianya udah 38, Fonte usianya udah 37. Tapi kayak ya udah deh, gue nggak sekeras dulu, gue nggak sebrutal dulu, tapi gue punya jam terbang buat meredam pemain-pemain musuh.
Itu yang terjadi di Portugal. Sementara Spanyol, kenapa Spanyol menurut gua harusnya bisa menang, tapi nggak bisa menang karena itu ada 3 penyerang yang Werner semua. Ya, tapi yang gue salut nih Luis Enrique ya. Luis Enrique sekarang udah mulai pakai baju oblong. Kenapa ya? Karena ada tato di sini. Jadi karena ada tato di sini, bajunya agak ditarik dikit biar kelihatan tato. Ternyata sama aja ya. Maksud gue mau di luar negeri, mau di dalam negeri, kayak kalau ada tato pasti ya udah dipamerin gitu kan. Mudah-mudahan ya si Enrique nggak punya kayak tato di dada gitu. Takutnya dibuka baju gitu kan, main nih biar kelihatan tatonya. Tapi yang gue salut dari Enrique adalah Enrique kayaknya belajar dari Barcelona gitu kan. Kenapa? Ya kalau untuk ball position sangat kuat udah oke, serangan sangat oke, dia belajar bertahan. Beberapa kali kalau lu nonton ya, gelandangnya itu dikasih tanggung jawab yang besar. Ketika dia nyerang, ketika diturun, dia turun ya. Karena gini, di tengah diisi ya, selain Sergio Busquets yang sentral doang lokasinya, arealnya dia nggak terlalu maju ke depan, nggak terlalu ke belakang juga, dia hanya di spot dia yang dikasih. Alcantara dan Fabian ini fight banget, maksud gue ketika lepas bola dia mau turun, dia mau ke belakang, dia mau ngambil bola gitu, nggak lemah kayak gelandang-gelandang Barcelona sekarang. Itu yang terjadi karena gue ngeliat kayak perkembangan, gila Enrique kayak belajar dari Barcelona deh gitu. Karena ya Fabian, gue udah ngeliat Fabian di Real Betis tuh oke ya. Gue udah ngeliat Alcantara di Munchen fight ya, di Liverpool walaupun belum ada di top perform tapi udah oke. Saat di Barcelona pun Alcantara tipe orang yang kalau kehilangan bola ngejar lagi, berani tackle, berani duel. Jadi kita ngelihat kayaknya lini tengah Spanyol ya, walaupun nggak sedahsyat Xavi Iniesta, pasti ya gue selalu bahas itu, ya minimal ada tanggung jawab buat turun dan buat ngambil bola. Itu yang dilakukan di lini tengah si Spanyol. Di lini belakang itu udah cukup nyaman menurut gue. Ada Gaya, ya Llorente, ada si Laporte sama si Pau. Ini Pau nih oke lah, tepat banget, maksud gue Villarreal kokoh dia kan di U21 juga waktu itu lumayan. Ini yang membuat agak nyaman dikit gitu, walaupun yang nggak kalau ada perbandingannya kan Puyol, Marcena dulu mungkin itu luar biasa juga, tapi ini cukup buat tenang lah, pemilihan kiper yang juga cukup buat tenang. Walaupun sesekali kayak dia ngelakuin blunder, kayak ngegebok Ronaldo, bolanya hampir kepental, tapi ya overall lumayan lah. Tapi di lini depannya saudara-saudara, ada Ferran Torres, ada Morata, ada Sarabia. Waduh, ini maksud gue gini, ketika kalau kayak ngelihat mobil tuh ibaratnya mobil Mercy ya, belakangnya Mercy, tengahnya Mercy ya, depannya Jack Linko. Mohon maaf, harusnya ya beberapa kali peluang, tiga-tiganya tuh hampir, 3 pemain Sarabia, Morata dan Ferran Torres tuh dapat peluang. Tapi kayak lu baru main bola sekali, mohon maaf ya gitu kan. Karena kan striker si ini yang buat pertandingan jadi seru gitu. Depannya Werner semua menurut gua. Tapi lu lihat nanti Werner, ada tim yang nggak jago di klub tapi jago di negara. Morata, Ferran Torres ajib ya. Sarabia ajib mungkin di level klub. Tapi ketika di negara walaupun baru sekali kita lihat, tapi mandulnya udah gedek banget kan. Tapi itu yang membuat seru. Belakang oke, tengah oke, depannya nyungsep. Nah itu tuh yang membuat kita makin lebih seru lagi, kayak gregetannya dapet gitu. Karena dulu striker Spanyol yang seperti kita tahu ya, top juga gitu kan. Raul Morientes selesai, maksud gue goal getter juga ya, bisa jadi pemain nomor false nine juga, bisa enak ciptain golnya. Masuk lagi Torres, David Villa, bagus lagi kan gitu. Nah makin kemarin nih ada ada si Morata ya, bukannya nambah jago, tapi malah nambah ganteng doang. Maksud gue di menit 50, di menit 54, yang udah bola harusnya gol, kiper udah jatuh, back udah jatuh ya. Sekarang Ferran Torres out bolanya, si Morata udah head to head lawan kiper, segala kena tiang, kayak aduh pusing nih gitu kan ya. Tapi ini yang bikin seru gitu. Maksud gue kalau tim udah full, udah sempurna, kayak nggak seru anjing. Kayak dulu dari kiper sampai ini jago semua,
sampai penyerang, kayak ya udah pasti menang gitu. Tapi ini kan buat jadi PR lagi nih. Jadi mikir lagi si Enrique lu akan memasang siapa, walaupun ada Gerard Moreno. Gerard Moreno juga lagi oke lah ya, kayak masuk table top score juga di La Liga ya, ngasih assist, maksudnya di pertandingan hal-hal yang penting tuh kadang berpengaruh Gerard Moreno. Itu yang kira-kira akan diputar lagi otaknya, Enrique akan melakukan apa gitu kan. 4-3-3 yang udah biasa ya, tapi 3 di depannya anjlok semua. Apa yang terjadi nanti Enrique gitu, kira-kira itulah ya. Maksud gua kedua negara ini udah oke, pas, tapi ada areal yang harus diperbaikin. Kita lihat ke depannya kan seperti apa. Apakah mau rata ya, terus apes. Kayaknya kalau apesnya sampai kayak gitu tuh berat tuh buat Spanyol buat juara tuh. Ya kita tinggal lihat pilih-pilihnya aja si Luis Enrique. Dan Koeman stay, ini dia nih, Koeman stay ini menurut gua, aduh ya Allah, gimana ya? Gua kan yang bilang Koeman out. Kalau lu orang yang percaya proses ya silahkan. Kalau lu orang yang ngeceng-ngecengin, lu terlalu cepat minta diganti pelatih, terus lu ngerasa senior dalam ngefans sama klub tersebut, ya nggak apa-apa lah gitu. Tapi kan udah ada role modelnya, udah ada pembandingnya. Kayak lu minta Ole out, lu dikatain karbitan. Lu minta Zidane out, lu minta si siapa? Koeman out, dikatain karbitan. Padahal ada role model yang baru melatih udah langsung bisa menang. Di Matteo lah, Zidane lah, si Tuchel lah. Ini ada dua sisi dong, udah kebagi nih. Ini sisi yang percaya proses ya, ini sisi yang nggak percaya proses, pengen yang instan gitu. Tapi gua bisa percaya banget sama proses gitu ya. Tapi seperti yang gue bilang, gue nggak percaya sama orang yang megang proses tersebut. Itulah kenapa gue minta Koeman out gitu kan. Tapi di sisi lain, Koeman sekarang udah stay, dan Koeman udah mulai satu persatu dikabulin kemauannya. Dia mau rekrut Depay, Wijnaldum udah dapet ya. Kalau Wijnaldum tinggal nunggu kabar, udah ada Aguero masuk. Ketika kemauan Koeman ya, misalkan kemauan Koeman udah dikasih, tapi Barcelona nggak bekerja, lebih enak lagi dah, ya kan? Lebih enak lagi dah tuh buat orang-orang yang percaya proses. Tenang aja, baru 2 tahun, gini, blok. Dah, kira-kira seperti itulah, kita tunggu ya. Kalau udah keputusan, gue yakin dari Laporta itu yang terbaik buat Barcelona menurut Laporta. Ketika udah membuat keputusan, pemimpin udah membuat keputusan, dia tahu yang kira-kira yang terbaik buat Barcelona. Saatnya kita dukung lagi. Saatnya ketika Koeman udah stay ya, walaupun gue kontra, ya itu yang terjadi. Sistem itu nggak bisa dilawan, sistem itu terus berjalan. Saatnya kita dukung lagi Barcelona. Dengan ada Koeman, dengan ada Aguero, ada Wijnaldum, siapa tahu nanti Donnarumma masuk, ada Depay masuk, pemain-pemain yang tiba-tiba masuk. Ya kalau nggak berjalan, siap-siap aja Koeman. Tapi kalau berjalan, salut lah. Oke, terima kasih. Tonton terus Pakar Bola di channel YouTube Afif Safi ya. Sehat selalu buat kalian semua. Salam olahraga dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.